Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live kali ini. Hari ini di rumah tuh lagi hujan. Jadi yang biasanya kita ngadain live-nya itu di luar kamar berisik. Jadi balik lagi ke di dalam kamar aja deh, biar agak suaranya agak tenang gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah siap, bisa dibuka Al-Qur'annya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah. Mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Samud fa uhliku bil taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Wajaa Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhazahum akhzatan rabiyah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Fa'iza nufikha fis suri nafakhatun wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fayawma idzi waqa'atil waqi'ah. Wa syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzi wahiyah. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fi jannatin 'aliyah.
قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجرين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Hujannya udah reda. Biasanya kalau hujan karena pakai fiberglass jadi suaranya agak kenceng gitu, makanya pindah ke kamar. Oke, kita lanjut ya. Kita baca terjemahannya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dari penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Allah mereka gitu ya. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang amat sangat keras. Sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan lagi oleh telinga yang mau mendengar. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah
tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Mereka tiada seorang teman, dan baginya pada hari ini di sini, dan tidak ada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang nyair sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenun sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia Nabi Muhammad ya, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dari dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat Nabi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang-orang yang mendustakannya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, tema pada hari ini untuk bagian dari rukun iman ya. Salah satunya hari kiamat adalah rukun iman, bagian dari rukun iman. Dan di sini aku mau ngasih tahu kita bisa mengenali 20 nama lain hari kiamat di dalam Al-Quran. Nama-nama hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai seorang muslim, mempercayai adanya hari kiamat adalah sebuah bentuk keimanan pada dirinya. Sebab percaya pada hari kiamat merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Allah hanya memberitahukan tanda-tanda yang terjadi menjelang hari kiamat, baik itu tanda-tanda kecil atau besar. Sebagai hambanya, seorang muslim hanya perlu mempersiapkan pembekalan untuk hari akhir nanti. Saking pentingnya mempersiapkan hari akhir, Allah banyak memperingatkan umatnya melalui firman di dalam Al-Quran. Bahkan Allah menyebutkan kiamat dengan 20 nama berbeda hari kiamat.
agar umat muslim menyadari apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Kita lanjut untuk yang pertama, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats itu merupakan nama lain dari hari kiamat yang disebutkan oleh Allah, sebab semua manusia akan dimatikan sebelum hari pembalasan. Kemudian Allah bangkitkan seluruh manusia dari alam kubur. Hal ini disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 56. Yang artinya, sungguh kamu telah berdiam di dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari bangkit. Nah, maka inilah hari berbangkit itu, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Lanjut untuk nomor kedua ya, bagian kedua, yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Hisab merupakan nama lain dari hari kiamat. Seluruh amal perbuatan manusia selama hidup dicatat oleh malaikat, baik itu catatan baik atau buruk. Amalan selama di dunia kemudian akan dihitung di hari akhir. Allah menyebutnya di dalam surat Shad ayat ke-53 yang artinya, inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Lalu yang ketiga, Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumuddin merupakan nama lain dari hari kiamat. Seluruh manusia akan mendapatkan balasan atas apa yang diperbuatnya selama hidupnya. Apabila lebih banyak amal baiknya, maka ia mendapat balasan surga. Sebaliknya, apabila lebih banyak amalan buruknya, maka ia akan mendapatkan balasan neraka. Sebutan Yaumuddin tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 4, yang artinya yang menguasai di hari pembalasan. Lalu yang keempat, Yaumul Hasroh, hari penyesalan. Yaumul Hasroh, nama lain dari hari kiamat. Saat seluruh amalan manusia dibuka satu persatu, manusia akan banyak menyesali perbuatannya selama di dunia. Bahkan mereka memohon kepada Allah untuk mengembalikannya ke dunia walau hanya sebentar saja untuk bisa bersedekah. Nama hari kiamat yang ini tercantum di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-39, yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Lalu yang kelima, As-Sa'ah, hari yang menentukan. As-Sa'ah merupakan nama lain dari hari kiamat. Manusia akan ditentukan apakah ia layak mendapatkan surga atau harus pergi ke neraka. Hal ini dituangkan dalam surat Ghafir ayat ke-59, yang artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Lalu yang keenam, Yaumut Tanad, hari saling memanggil. Yaumut Tanad merupakan nama lain dari hari kiamat. Akan banyak orang yang saling memanggil orang lain saat amalannya ditimbang. Kemudian mereka saling menuntut satu sama lain. Hal ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-32, yang artinya, wahai kaumku, sesungguhnya aku takut kepada kalian pada hari saling memanggil. Lalu yang ketujuh, Yaumul Fas, hari pemisahan atau keputusan. Yaumul Fas merupakan nama lain dari hari kiamat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat As-Saffat ayat ke-21, yang artinya, inilah hari pemisahan yang dahulu kamu dustakan. Lalu yang kedelapan, Yaumul Jama, hari berkumpul. Yaumul Jama merupakan nama lain dari hari kiamat. Saat manusia dibangkitkan dari kuburnya,
Allah mengumpulkan seluruh hamba-hambanya. Oleh karena itu hari kiamat juga disebut dengan hari pengumpulan. Disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-7, yang artinya dan memberi peringatan pula kepada hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya. Lalu ke-9, Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan. Yaumul Wa'id merupakan nama lain dari hari kiamat yang disebut oleh Allah, sebab hari kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi sebagai peringatan manusia. Allah menyebutnya dalam surat Qaf ayat ke-20, yang artinya dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang dijanjikan. Lalu yang ke-10, Yaumul Khulud, hari yang kekal. Yaumul Khulud merupakan nama lain dari hari kiamat. Sebab itulah dunia hanya sesuatu yang fana. Ada di dalam surat Qaf ayat 34. Artinya, masukilah ke dalam surga dengan keselamatan. Itulah hari yang kekal. Lanjut ke-11, Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan dari kubur. Yaumul Khuruj merupakan nama lain dari hari kiamat. Semua manusia yang akan dimatikan dan kemudian dibangkitkan kembali. Saat itulah manusia dikeluarkan dari kuburnya. Ada di dalam, artinya pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluarnya dari kubur. Lalu yang ke-12, Yaumul Asir, hari yang sulit. Yaumul Asir merupakan nama lain dari hari kiamat. Hal ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Mudaththir, ayat 9. Artinya, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Ke-13, Al-Qari'ah, ketukan keras. Al-Qari'ah merupakan nama lain dari hari kiamat di dalam Al-Quran. Sebutan itu ada dalam surat Al-Qari'ah ayat ke-3. Artinya, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Lalu ke-14, Al-Azifah, suatu yang dekat. Al-Azifah merupakan nama lain dari hari kiamat. Allah mengingatkan manusia bahwa hari kiamat adalah sesuatu yang dekat. Bahkan Rasulullah mengumpamakan jaraknya dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ada di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat ke-57, yang artinya yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Lalu yang ke-15, Asy-Syakhah, teriakan. Asy-Syakhah merupakan nama lain dari hari kiamat. Hari kiamat akan menjadi hari yang mengerikan bagi umat manusia yang mengingkari kebenaran. Mereka akan berteriak ketakutan melihat peristiwa kiamat. Nama lain hari kiamat itu disebut dalam surat Abasa ayat ke-33, yang artinya, maka apabila datang suara yang memekakan telinga. Lalu lanjut ke-16, Al-Haqqah, yang pasti. Al-Haqqah yang pasti merupakan nama lain dari hari kiamat. Penyebutan hari kiamat itu ada di dalam surat Al-Haqqah ayat 3 yang berbunyi, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ke-17, At-Tammatul Kubro, bencana besar. Di dalam surat An-Naziat ayat ke-33, hari kiamat disebut sebagai bencana yang sangat besar. Sebab memang di hari kiamat itu akan terjadi bencana alam yang sangat besar dan menakutkan. Dalam surat An-Naziat artinya, maka apabila bencana yang sangat besar atau hari kiamat telah datang.
Lalu lanjut yang ke-18, Al-Waqiah, hari kiamat. Al-Waqiah, hari kiamat merupakan nama lain dari hari kiamat ya. Hal ini tertuang di dalam surat Al-Waqiah ayat 1 yang berbunyi yang berarti apabila terjadi hari kiamat. Lanjut dengan ke-19, Darul Qarar, tempat kembali. Allah memperingatkan manusia bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Sesungguhnya manusia akan mendapatkan kehidupan kekalnya di akhirat kelak. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ghafir ayat ke-39 yang artinya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri tempat kembali. Ke-20, Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Nama lain dari hari kiamat disebut sebagai negeri akhirat di dalam Al-Quran. Hal ini dapat ditemukan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-64 yang artinya, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Nah, itu tadi 20 nama ya, 20 nama lain hari kiamat di dalam Al-Quran. Sebagai informasi, ada di dalam Al-Quran, nanti bisa teman-teman buka ayat-ayatnya yang tadi, suratnya ada di surat apa, ayat berapa. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah ikut live kali ini. Insya Allah lanjut minggu depan. Semoga dengan adanya ini teman-teman bisa memotivasi lah untuk rajin membaca Al-Quran gitu. Dan kita harus bisa tahu gitu ya, maksudnya makna dari Al-Quran itu artinya apa gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga apa yang udah kita lakukan ini adalah hal yang bermanfaat. Dan live kali ini aku posting di Instagram juga di YouTube. Nah, buat teman-teman yang udah bergabung dan udah support juga, terima kasih. Nah, yang belum, silakan jangan lupa ya, silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya juga. Dukung channel aku supaya channel aku lebih berkembang. Dan untuk hari ini live-nya dilakukan di kamar karena di luar, biasanya kan aku lakuin di luar itu atapnya itu kan ada fiberglassnya, jadi suaranya kenceng banget. Nanti lebih kenceng suara hujan daripada suara akunya. Oke, kita tutup live kita ya. Semoga teman-teman gak bosen. Oke, kita tutup live-nya dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.